Ibu semuanya yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Ibu berharap kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Baik, anak ibu yang ada di rumah, ibu berpesan, ibu berharap anak-anak ibu semuanya tetap menjaga kesehatan, tetap semangat, ya. Tetap di dalam melakukan kegiatan pembelajaran, memiliki pemikiran yang positif dan memiliki pengharapan hanya kepada Tuhan saja. Karena bagi Tuhan, bagi kita juga yang percaya dan yakin di dalam Yesus Kristus, tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu, mari tetap semangat membangun sesuatu yang baru yang meningkatkan kualitas hidup kita, juga kualitas dalam pembelajaran kita. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran kita, mari kita memuji Tuhan terlebih dahulu. Sangka dan tipu daya tak seharusnya dimiliki kaum muda, merusak dengan dahsyat tak seharusnya dilakukan. Mereka harus beraspirasi, berusaha untuk maju, tak kehilangan harapan, tetap beriman selamanya. Ketidakbenaran, ambil sikap yang benar. Mereka tak boleh hanyut, harus berani berkorban demi keadilan dan kebenaran. Tak boleh pasrah pada kekuatan gelap. Mereka harus berani mengubah arti hidupnya. Tak boleh menyerah dalam kesulitan, harus terbuka dan jujur, memaafkan sesama. But
Hari ini kita belajar lagi tentang nilai-nilai Kristiani sebagai pegangan hidupku. Dengan tujuan anak-anak ibu semuanya mampu menjelaskan nilai-nilai Kristiani. Nah, nilai-nilai Kristiani yang pertama, mengasihi Tuhan dan sesama. Sebagaimana dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 yang mengatakan bahwa kita harus mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati kita. Kemudian kita mengasihi sesama kita. Sebagaimana kita mengasihi diri kita. Di sini bentuk mengasihi Tuhan adalah menyembahnya dan melakukan ajarannya. Sedangkan mengasihi sesama artinya menghargai harkat dan martabat sesama serta menunjukkan simpati dan empati pada sesama manusia tanpa kecuali. Nilai Kristiani yang kedua yaitu rendah hati. Kerendahan hati adalah kebalikan dari agresivitas, arogansi, dan kesombongan. Bertindak dengan kerendahan hati menegaskan kebijaksanaan seseorang. Kerendahan hati menggambarkan manusia yang paham siapa dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah. Kerendahan hati menyebabkan manusia dapat hidup damai dan harmonis dengan sesama. Antara lain, orang yang rendah hati akan mengambil sikap mengalah untuk kebaikan. Yang ketiga, jujur. Orang yang jujur adalah orang yang memiliki integritas. Kejujuran merupakan nilai yang utama dalam Alkitab setelah kasih. Kejujuran lawannya kebohongan. Yang keempat adalah bermoral. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Yesus memberikan daftar tindakan yang merupakan tindakan tidak bermoral, yaitu ada pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, saksi dusta, fitnah, keserakahan, kebencian, penipuan, percabulan, iri hati, dan kesombongan. Kita sering berpikir tentang moralitas dalam hal dosa seksual, tetapi menurut Yesus, dosa seperti fitnah, keserakahan, kebohongan, dan arogansi merupakan perbuatan yang tidak bermoral. Hidup bermoral artinya menjaga tubuh dari percabulan, hidup benar dan berani, berkata benar dan membela yang benar. Yang kelima adalah murah hati dari segi waktu, perhatian, dan uang. Alkitab mengajarkan pada kita untuk memberi kepada sesama yang kekurangan dan membutuhkan bantuan. Setiap orang memiliki sesuatu yang dapat disumbangkan bagi orang lain, entah itu uang, waktu, perhatian, kasih sayang, dan lain sebagainya. Kita juga dapat menjadi teman bicara bagi seseorang yang sedang sakit, di mana kita dapat menghibur mereka. Kita dapat memberi pertolongan tanpa pamrih. Nilai Kristiani yang keenam adalah kata dan perbuatan sama. Nah, orang Farisi dan ahli Taurat sering mendapat sindiran dari Yesus. Kenapa? Kaum Farisi dan ahli Taurat ini selalu merasa diri paling benar. Karena mereka menjalankan aturan agama secara konsisten dari segi hukum
agama. Padahal kita tahu di sana bahwa kita tidak harus mengatakan bahwa kita benar dan orang lain salah. Makanya Yesus di sini sering menjadikan orang Farisi menjadi contoh bagi orang yang beriman, agar kita tidak boleh meniru, tidak boleh mencontoh sikap hidup orang Farisi. Yang ketujuh, jangan merasa diri paling benar. Nah, tidak ada orang yang sempurna, ya. Kita semua adalah orang yang berdosa dalam satu atau lain cara, sebagaimana dalam Roma 3 ada ayat 23. Menjalani kehidupan moral berarti mengambil tanggung jawab untuk mengendalikan perilaku kita sendiri. Penghakiman itu bukan hak kita, sebagaimana dalam Matius 7 ayat 1 sampai 5. Yang ke-8 yaitu jangan menyimpan dendam. Orang Kristen tidak boleh menyimpan dendam atau kemarahan. Bahkan Yesus katakan, sebelum berdoa, berdamailah dulu dengan saudaramu. Sebagaimana dalam Matius 5 ayat 43 sampai 45 yang mengatakan, kasihilah musuhmu. Yang ke-9, mengampuni orang lain. Yesus mengatakan, jika kamu mengampuni mereka yang bersalah kepada kamu, Bapamu di surga akan mengampuni kamu. Sebaliknya, jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu di surga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dalam Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Nah, anak ibu, bagaimana cara menerapkannya dalam mempraktekkan nilai Kristiani ini dalam kehidupan sehari-hari? Nilai-nilai Kristiani tidak secara otomatis menjadi pembiasaan hidup jika tidak dilatih dan dibiasakan. Semua nilai itu bersumber dari Alkitab. Semua nilai itu ketika nilai itu bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya kita sudah hidup di dalam nilai-nilai Kristiani. Oleh sebab itu, mari kita menjadikan Yesus menjadi teladan dan contoh dalam kehidupan kita. Demikian saja pelajaran kita hari ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan menolong kita dan memampukan kita dalam melakukan segala perintahnya dan juga di dalam mencapai segala rencana kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.